Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada para pendengar semuanya yang melihat video ini, mari kita lanjutkan pengajian bab kitab Tamyiz Wahfiyun ini. Setelah kemarin saya membahas tentang pendahuluan, ini saya akan membahas tentang bab 1, bab yang ada di kitab Tamyiz Wahfiyun, yaitu tentang bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlasi utawi iki bab nerangkan masalah ikhlas. Jadi bagaimana ikhlas itu dan apa arti ikhlas itu, dan bagaimana kita bisa menerapkan ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-faqih ahli faqih rahimahullah ta'ala, hadasana nyeritakan kita sapa Muhammad ibnu Fadl bin Ahnaf. Qala dawu nyeritakan ing kita hadasana Muhammad bin Ja'far Al-Kawabisi. Qala hadasana Ibrahim bin Yusuf. Nyeritakan ing kita Ibrahim bin Yusuf. Qala hadasana nyeritakan ing kita Ismail bin Ja'far an Amru saking Sayyidina Amru maula Muthalib kang dadi bendarane Muthalib, an Asim saking Sayyidina sahabat Asim, an Muhammad saking Muhammad bin Ribaidin anna nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku asharu. Qalu ya Rasulullah wa ma syirku asharu? Qala ya'u wa ta'ala lahum yawma yujaru ibadah bi a'malihim idhabu ila lazina kuntum tu'una lahum fid dunya fanzur hal tajiduna indahum khair. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhafu satemene kowe wedine ingsun, kowe kuwatire ingsun, ma ing barang akhafu kang wedi ingsun alaikum ing atase sira kabeh, syirku syirik al-ashhur kang cilik. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian semua itu adalah syirik yang kecil, yaitu qalu, para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul? Syirik yang kecil itu, wama syirku, wama utawi apa iku asyirku syirik al-ashhur kang cilik. Qala dawu sapa Rasulullah, al-ya'u utawi ya, yaitu yang dimaksud dengan syirik yang kecil itu adalah ya. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala lahum maring wong kang liya yauma yujazi ing dalem dinane kang bales, yaitu maksudnya dina hari kiamat, al ibadah ing pira-pira kawula bi amalihim kelawan pira-pira amali ibad hamba idhabu budal sira kabeh ya lazina maring wong akeh kuntum kang ana sira kabeh iku tauna padha ya lahum maring wong kabeh fit dunya ing dalem dunya fanzuru mongko ningali sira kabeh hal tajidu ana ta nemu sira kabeh ing dalem sandingi sira kabeh iku khairan kebagusan. Jadi yang dimaksud dengan syirik yang kecil menurut Rasulullah itu adalah syirik yang riya, yaitu pamer, ibadah yang bukan ikhlas karena Allah, ibadah yang ingin mencari perhatian kepada orang lain. Kata Rasulullah, suatu saat nanti di hari akhir, di hari kiamat, Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang riya itu, kalian berangkatlah kepada orang yang kalian ibadah karena dia. Jadi carilah pahala kepada
orang yang kalian ibadah karena dia. Jadi Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang riya, orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah, dan Allah menyuruhnya untuk mencari pahala kepada orang yang ia riyai itu siapa gitu. Jadi amalnya akan sia-sia bisa di hari akhir. Kemudian saya lanjutkan. Qala dawa sapa al-faqih al-faqih rahimahullah ta'ala innama yang pastinya yuqalu dawa fa maring al-zina apa zalika mungkun izhabu wa anna amalahum kana sak temene amale al-zina fit dunya ing dalem donya iku kana ana apa amal al-wajhi ing tetep ing atase al-khida'ah kang bujui fayuk mauna mongko podo tindak sapa alazina fil akhirat ing dalam akhirat awal jahidai ing ngatasi ala kang bujui wa utawi hadis kama kola kaya dawuh sapa Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan idhabu tadi dalam hadisnya Rasulullah tadi mengatakan bahwa orang-orang yang riya itu disuruh mencari pahala sendiri kepada orang yang riyai, yang ibadah karena seseorang itu. Apakah dia dapat kebaikan, apakah dia dapat pahala dari orang yang riyai itu. Jadi menunjukkan bahwa itu adalah amal sia-sia karena orang tidak akan bisa memberikan pahala kepada sesama manusia. Tuh. Dan hadis Rasulullah itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 142. Jadi hadisnya Rasulullah itu ada di dalam surat An-Nisa dalam surat ayat 142, yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusaha yu'una an-nasa wa yadhkuruna Allaha illa qalila. Dawud dawuh sapa Allah Ta'ala innal munafiqina sak temene pira-pira wong kang munafik iku yukhadi'una padha mujuki kabeh Allah ing Allah bahwa utawi Allah iku khadi'uhum mujuki sapa Allah hum ing wong kang munafik. Jadi arti dari surat An-Nisa ayat 142 adalah bahwasanya orang-orang munafik itu telah menipu Allah dan Allah akan membalasnya dengan menipu mereka, yaitu ketika mereka sholat mereka malas untuk melakukannya, hanya pujian manusia tujuan utamanya, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi penjelasannya dalam surat An-Nisa ayat 142 adalah yakni ngesahkan Allah yujazihim terkese balas Allah jasa'ah kelawan balas khida'ah kelawan bujui fayatu mongko batal sawabu ganjarane amalihim kelawan pira-pira amale wong kang munafik. Jadi amalnya akan menjadi batal, akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa yaqulu lan dawu sapa Allah lahum wong kang munafik izhabu budal sira kabeh ya lazina maring wong akeh amiltum kang amal sira kabeh wi ajrihim kono alai alazina fa innahu mongko sak temene kelakuan iku sawaba ana ganjaran iku maujud wi amalikum kedua pira-pira amal sira kabeh indi ing dalem ngersane ingsun wi annaha kono sak tuhune amal iku lam yakun ora ana khalisatan kang ikhlas wajib ilahi kono Allah Ta'ala. Jadi Allah mengatakan bahwa hai orang-orang munafik, berangkatlah kalian untuk mencari pahala terhadap orang yang kalian tuju, niatnya bukan karena aku, kata Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan pahala apapun dari amalmu di hadapanku, kata Allah, karena engkau melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Itu maksudnya dalam surat An-Nisa ayat 142. Terus saya lanjutkan, wa innama angin pasti ini iku yastawjibu ngehaki sapa abdu kawula sawaba ing ganjaran iza kana nalikane ana apa amaluhu amale abdu
khalisan iku khalisan kang muni ikhlas wajhillahi ta'ala kana Allah ta'ala fa iza kana mongko nalikane ana yuhayyulahi mayane Allah fi ing dalem amal iku syirkatun syirik fawahu mongko utawi Allah iku bariun bebas minhu saking amal. Jadi bagi seorang hamba yang menghati pahala dari setiap amalnya karena ikhlas karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala yang ia dapatkan dari amal yang ia kerjakan. Dan apabila ia mengerjakannya bukan karena Allah, maka itu yang dimaksud dengan syirik kecil. Syirik kecil bukan ikhlas, maka Allah akan bebas dari amalnya seseorang itu, dan Allah tidak akan ikut-ikutan untuk memberi pahala dari amal seseorang tersebut. Kemudian selanjutnya lagi, menurut Qala dawa sapa al-faqih hadasana nyeritakan ingsun sapa Muhammad bin Fadl hadasana nyeritakan ingsun Muhammad bin Ja'far saking Muhammad bin Ja'far hadasana nyeritakan ingsun Ibrahim bin Yusuf sapa Ibrahim bin Yusuf hadasana nyeritakan ingsun sapa Ismail an Amrin saking Amr an Sa'id bin Abi Sa'id saking Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah saking Sayyidina sahabat Abu Hurairah an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala ana utawi ingsun kata Allah ana iku isuge asyurakai ing pio-pio sekuton anisyuki ingkang saking disukotaaken anak utawi ingsun iku ahnawi suki anil amali saking pio-pio amal awazina kang wong akeh ing fihi ing dalem amal iku syirkatun syirik yuhairi mayani ingsun faman mongko utawi wong iku amila amal sapa wong amalan kelawan amal asroka kelawan syirik fihi ing dalam amal hoiwihi kelawan ligani ingsun fa'ana mongko utawi ingsun minhu saking amal iku balikon bebas. Jadi dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah mengatakan kata Allah, saya itu lebih kaya daripada semua sekutu yang disekutukan oleh orang lain, orang manusia yang mempersekutukannya. Dan kata Allah, saya itu lebih kaya dari setiap amal seseorang hamba yang syirik selain dia, selain Allah. Jadi Allah itu tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan sekutu apapun, tidak butuh amal kita. Jadi ketika seseorang itu beramal bukan karena Allah, maka Allah akan bebas dan angkat tangan. Allah tidak akan memberikan pahala, tidak akan memberikan balasan kepada orang itu. Dan barang siapa yang beramal syirik bukan karena Allah, maka Allah melepas diri ketika di hari akhir. Nanti Allah melepas diri dari orang yang beramal bukan karena Allah, dan Allah tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan memberikan balasan besok di hari akhir. Yakni ngesaaken sapa Allah min dalika amali saking mengkono amal wa yuqawlan dan ucapaken, yakni ngesaaken minal amilina saking wong kang amal fa fi hadzal khairi mongko iku tetep ing ngatasé iki hadis iku dalil utawi dalil ala annawaha ing ngantasi satemene Allah Ta'ala ayat baru ora nrimo sapa Allah minal amali saking amal syai'an ing suwiji-wiji ila mangkana kejaba ana iku khalisan kang ikhlas liwajhi kono Allah Ta'ala fa iza lam yakun mongko lamun ora ana iku khalisan ikhlas fayub baru mongko ora diterima minhu saking man wa sawaban ana ganjaran iku maujud lahu kedue man fil akhirat ing dalam akhirat wa masyuhu utawi panggonan bali iman ila jahannam maring neraka jahanam. Jadi maksud dari hadis qudsi ini dijelaskan bahwa
Allah mengatakan Allah tidak akan menerima amalnya seseorang yang tidak ada ikhlas, yang tidak ada unsur ikhlas dalam hatinya ketika mengerjakan amal tersebut. Dan Allah tidak akan memberikan pahala kepada seseorang tersebut di hari akhirat nanti, dan ganjaran bagi balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik kecil yang tidak ikhlas, maka tempatnya ada di neraka jahanam. Jadi orang yang berbuat ibadah bukan karena Allah, dia sudah mendapatkan 3 kerugian. Yang pertama, Allah tidak akan menerima pahala amal ibadahnya, dan yang kedua, Allah tidak akan membalasnya dengan pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, Allah akan menempatkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu kerugian bagi seseorang yang amalnya bukan karena Allah Ta'ala. Terus saya lanjutkan, wa dalilu utawi iki dalil ala zalika ingatan semengkono-mengkono ayu baru qaul ta'ala ing ngatasé dawuhne Allah Ta'ala. Jadi penjelasan dari Allah tidak mau menerima tadi, man utawi sapane wong kana kang ana sapa man iku yuwidu ngalapaken sapa man al ajilata ing amal dunya ajana mongko maringi ingsun Allah Rahumalman fi ing dalam ajilah. Jadi maksudnya barang siapa yang beramal hanya mengharapkan dunia saja, ya, maka Allah akan memberikan balasan hanya untuk dunia itu saja, dan Allah tidak akan membalasnya untuk di akhirat. Itu ada dalam surat Al-Isra ayat 18. Yakni ngesaaken maksudnya man utawi sapane wong iku auda amal sapa ngalapaken sapa man bi amalihi kelawan amaliman ad-dunya kelawan amalkan dunya wa yuridu an orang ngalapaken sapa man sawabal akhirat ing ganjarane akhirat atoina mongko maringi kita maringi ingsun Allah hu ing man fit dunya ing dalam dunya mikdaro kelawan kira-kirane barang syikna kang rusak min alman alti dunia saking bayane kepentingan dunia. Jadi bagi seseorang yang beramal hanya karena kepentingan dunia dan tidak mengharapkan pahala dari akhirat, maka Allah akan memberikannya kelebihan di dunia itu saja, dan Allah tidak akan memberikan pahala di akhirat nanti. Yang mana pahala dari kelebihan dari dunia itu yang sifatnya adalah fana, yang sifatnya merusak dan tidak akan kekal. Gitu. Liman maring wong nuidu kang ngesaaken kang ngalepaken, yakni tegese liman maring wong nuidu kang ngalepaken ayyuh rika ing yen to ngrusak ingsun hu ing man waya kuwa lan den dawuhi liman maring wong nuidu kang ngalepaken man nuktihi ing yen to maringi bi iradatihi kelawan sebab kuasane ingsun, bi iradatihi kelawan sebab kuasane ingsun. Jadi Allah akan memberikan sesuatu dunia yang ia harapkan saja, dan ia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang ia harapkan, yaitu berupa pahala akhirat. Ayat tegese iku matain kesenangan biiradatihi utawa sebab kekalpan iman. Summa ja'alna mongko nuwi ndadekaken lahuma iman jahannama ing neraka jahanam. Jadi Allah hanya memberikan apa yang ia harapkan di dunia saja untuk kepentingan yang ia harapkan saja, dan Allah akan membalasnya besok di akhirat nanti bukan berupa pahala tapi berupa siksaan di api neraka. Yakni ngesaaken akan au jabna mengajibakan humayman fil akhirat ing dalam akhirat nar jahannam ing neraka jahanam yaslaha hale manggon ing neraka jahanam. Jadi maksudnya Allah mengatakan bahwa dengan kehendak Allah, seseorang yang ibadah bukan karena Allah, dia akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam. Yakni ngesaakan Allah yadkhuha hal yang membuakan man
ha ing neraka jahanam mazmuman hawe dipa itu yastaujibu tuh ngahaki sapa man al-mazamata ing dipa itu. Ya, jadi maksudnya seseorang tersebut ketika mereka masuk neraka jahanam karena amal yang tidak ikhlas karena Allah, maka ia akan menyesali dirinya sendiri dan akan menghinakan dirinya sendiri. Yakni ngesaakan sopoma, ini ngesaakan Allah ya zumu terkesima itu nafsahu ing awak iman wa ya zumuhu lan ma itu iman hayuhu sa'yaniman madhuran to hawe dan dohi. Jadi ketika seseorang itu dimasukkan neraka jahanam bukan karena amal, bukan karena Allah Ta'ala, maka seseorang itu akan merasa menghinakan dirinya sendiri, menyesali dirinya sendiri, dan dia juga dihina oleh orang lain, disesali orang lain karena dia telah masuk neraka di neraka jahanam akibat dari amal perbuatannya yang bukan karena Allah. Yakni merasakan Allah dan hari dan buang mubaad dan tokang dan dohe min rahmatillahi ta'ala saking rahmati Allah Ta'ala. Jadi maksudnya adalah setelah dia selain dapat selain dia dapat kehinaan dari dirinya sendiri, dapat kehinaan dari orang lain, dia juga dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi inilah ciri-ciri orang-orang yang beramal bukan karena Allah, beramal hanya karena riya, beramal karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, maka ia disebut sebagai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu kerugiannya adalah yang pertama, dia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan besok di akhirat kecuali hanya kesenangan dunia bahkan yang sifatnya rusak. Yang kedua, ia tidak akan mendapat apa-apa ketika besok di akhirat nanti kecuali dia disuruh mencari pahala dari orang yang ia riyai sendiri. Jelas ia tidak akan bisa memberi manfaat orang yang ia riyai ketika di dunia nanti. Jadi yang ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena akibat dari amal yang tadi. Yang keempat, dia akan mendapatkan kehinaan, penyesalan dalam dirinya sendiri, dan juga penyesalan dan kehinaan dari orang lain akibat keriaan yang ia lakukan selama di dunia. Yang kelima, dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ini adalah kerugian dari seseorang yang telah berbuat riya, bukan amal bukan karena Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagaimana dengan orang yang ikhlas, yang amalnya ikhlas karena Allah? Akan dijelaskan oleh Al-Faqih pengarang kitab bahwa utawi sapane wong iku alda kang ngarepaken sapa man al-akhirat ing akhirat, yakni ngesakaken sapa Allah man utawi sapane wong alda kang ngarepaken sapa akhirat ing ganjaran akhirat wa sa'alan usaha sapa man lahakon akhirat sa'yaha kelawan usahane man, yakni ngesakaken Allah amilah ing wong kang nglakoni amal bi akhirat ing kono ingin mendapatkan ganjaran di akhirat amalan kaum amal minal amali saking pira-pira amal sholihatin kang sholih khalisah to kang murni ikhlas ilajihi kono Allah Ta'ala wa huwa utawiman iku mukmin. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang ibadah ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah, karena mengharapkan balasan dari Allah semata, itu adalah orang-orang yang mukmin. Jadi kalau orang yang riya itu disebut sebagai orang munafik yang ibadah bukan karena Allah tapi karena hal-hal yang bersifat keduniaan. Dan sedangkan orang yang amal ikhlas karena Allah, ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mendapatkan pahala dari Allah besok di akhirat, itu adalah orang yang mukmin. Yakni ngesaaken Allah amali sertane amaleman yakunu hay ana sapa man iku mukminan wong kang mukmin li annahu kono satune Allah iku baru orang nrimo sapa Allah amal ing amal biaya imani kelawan tanpa iman fa ika mongko utawi mengkono-mengkono man. Jadi
karena Allah tidak akan menerima amal seseorang yang tidak didasari oleh iman. Maka pengarang kitab ini Al-Baqi mengatakan bahwa orang yang beramal karena Allah itu adalah orang yang mukmin, karena tanpa dasar iman Allah tidak akan menerimanya. Sedangkan orang yang beramal bukan karena Allah, berarti ia disebut sebagai orang yang munafik. Yani ngesakaken sapa Allah allazina utawi wong akeh iku yak maluna kang padha amal sapa allazina wayat ubuna lan padha nyupe padha muwe allazina sawaba akhirat ing ganjarane akhirat wa yak maluna lan ora padha amal sapa allazina riya idunya riya ikono riya adunya ing dunya karena kang ono sapa man iku sakyum usahane man maskuran iku maskuran kang den Jadi ini ada dalam surat Al-Isra ayat 19 dijelaskan bahwa seseorang yang beriman itu adalah orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan perbuatan dan mencari pahalanya akhirat, dan dia tidak beramal karena lihat untuk kepentingan dunia saja, dan usahanya tidak ingin untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu disebut orang yang beriman, yang hanya ikhlas karena Allah. Sedangkan yang bukan beriman adalah orang yang beramal bukan karena Allah, hanya untuk mencari kepentingan dunia saja. Itu disebut sebagai orang yang munafik. Yakni ngesakaken sapa Allah amaluhum tegese amaleman iku mabun kang den trimo. Jadi amalnya seseorang yang beriman yang didasari dengan iman, yang ikhlas karena Allah bukan karena mencari perhatian orang lain. Dua hal ini syaratnya agar amal kita itu bisa diterima oleh Allah. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surat Al-Isra ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ing saben-saben suwiji numitu maringi ingsun haula iku tayu mengkono nuitu dunya wa haula ilan nuitu akhira min ato rabbika bayani peparingi pangeran sira. Yakni ngesakaken Allah yukti maringi Allah kula faikoni ing saben-saben golongan min rezeki rabbika bayani piro-piro rezekine pangeran sira. Wama lan ora ana sapa man iku atau peparingi sira iku atau rabbika peparingi pangeran sira mahduron kang den cegah. Jadi seseorang yang beramal beramal karena didasari dengan iman dan tanpa adanya riya, karena ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat keduniaan, misalkan pujian atau mendapatkan harta atau mendapatkan apapun, maka di dalam surat Al-Isra ayat 20 dijelaskan maka Allah akan memberikan semuanya yang ia mau, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Itu kelebihannya. Jadi ia akan mendapatkan dua-duanya. Beda dengan orang yang beramal hanya karena dunia, dia hanya menyebabkan apa yang ada di dunia saja. Sedangkan orang yang beramal karena ingin iman dan karena mendapatkan pahala akhirat, maka dia akan mendapatkan dua-duanya, mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia dan mendapatkan apa yang dia inginkan di akhirat. Dan ketika Allah memberikan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ketika Allah ingin menghendaki seseorang itu yang ikhlas tadi diberikan oleh Allah semuanya dari dunia maupun akhirat, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah Allah. Yani ngesakaken Allah makana ora ana iku rezeki bika rezekine pangeran sira mamnuan kang den cegah minal mukminnya saking wong kang mukmin wal kafir wong kafir wal wong kang api wong kang bagus wal fajir wong kang rajul faqad bayana mongko teman-teman nerangkan sapa Allah taala fi hadhihi ayati ing dalem iki ayat. Jadi tidak ada seorang pun ketika Allah memberikan pahala, memberikan balasan baik balasan dunia maupun balasan akhirat, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Itu maksudnya baik orang mukmin, orang kafir, orang bagus maupun orang yang bejat pun tidak akan bisa mencegah apa yang Allah kehendaki untuk memberikan hambanya yang ia cintai karena ibadah ikhlas karena Allah. Itu Anna man saat temennya
wong iku amilah kang amal sapa wong lillahi maring liyane karena Allah Ta'ala fala sawaba mongko ana ganjaran iku maujud lahu kedue man fil akhirat ing dalam akhirat wa wahu utawi panggonane man iku jahannamun neraka jahanam. Jadi seseorang yang beramal bukan karena Allah, maka ia tidak akan mendapatkan pahala baginya di akhirat dan tempatnya ada di neraka jahanam. Waman utawi sapane wong iku amila amal sapa man wajibillahi kana alane Allah Ta'ala fa amaluhu mongko utawi amal iman makbul kang den trima wa iza amila lan tatkala amal sapa man wajibillahi kana oyane alai Allah Ta'ala fa nasiba mongko ana bagian iku maujud lahu kedua iman bin amalihi saking amal iman ila anaa kejaba payah pala wa ta'al barang kesel kama kaya barang ja'akan teko fil khayrati ing dalem iki fil khabari kama kaya barang ja'akan teko fil khabari ing dalem iki hadis yang akan datang. Jadi itu keuntungan bagi seseorang yang beramal karena Allah. Yang pertama harus didasari dengan keimanan. Yang kedua, dia ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ganjaran dari akhirat. Yang ketiga, keuntungannya Allah akan memberikan semua yang dia inginkan, baik keinginannya maupun ke akhirat, dan tanpa seorang pun yang bisa menjaganya. Dan yang keempat, Allah akan menempatkan ia ke dalam surganya bersama dengan orang-orang yang soleh. Itu keuntungan dari orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Demikianlah menjelaskan tentang bab ikhlas dari kitab Amil Ghafirin, dan ini masih ada kelanjutannya untuk bagian berikutnya. Jadi ini masih bab ikhlas bagian yang pertama, yaitu tentang menjelaskan tentang perbedaan dari tadi antara orang munafik dan orang muslim. Yang mana orang munafik itu ibadahnya bukan karena Allah, sedangkan orang mukmin, orang muslim itu ibadahnya karena Allah. Jadi untuk bab-bab nanti pembagian tentang bab ikhlas selanjutnya akan dijelaskan di bagian yang berikutnya, di pertemuan berikutnya. Demikian, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.